Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Amma ba'du, jamaah salat Isya dan insyaallah salat witir, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kita syukuri bisa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Kita syukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana dalam riwayat lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu permohonan kita di bulan Ramadan ini adalah diampuninya dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa yang diampuni akan menjadikan kita lebih baik dan akan menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika berbuka. Ada satu hadis. Ada dua periwayatan, ada hadis Anas bin Malik dan ada hadis Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan terlebih dahulu riwayat Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." Ada doa 3 orang yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. 3 orang. Ini riwayat Abu Hurairah. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Dalam riwayat lain, wa in kana fajiron, walaupun yang dizalimi ini orang yang berdosa, walaupun yang dizalimi ahli maksiat, walaupun yang dizalimi ini orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena dalam riwayat lain, wa in kana kafiron, walaupun orang kafir, kalau dizalimi dia kemudian mohon kepada Allah agar membalas orang yang menzalimi itu, Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku kata Allah, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti kamu akan aku bantu, akan aku balaskan walaupun bukan hari ini. Ini kita hati-hati, artinya ketika kita mendengar hadis ini, kalau misalkan kita melakukan kezaliman tanpa disengaja, yang pertama mohon ampun kepada Allah, kemudian yang kedua iringi dengan kebaikan, kemudian yang ketiga kalau bisa apabila tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, kita minta maaf kepada orang yang dizalimi. Tapi yang ketiga ini harus digarisbawahi, kalau tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Jadi 3 perkara ini dilakukan. Siapapun itu. Karena kadang kita tidak sengaja di jalan, misalkan contoh, ada mobilnya orang, kita serempet, kita lari. Ada hak orang lain, kita ganggu, kita pura-pura enggak tahu. Ini kan sama dengan menzalimi. Kalau orang yang kita zalimi itu berdoa, ya Allah, siapapun yang mengganggu, yang menjadikan keburukan ini, balaskan ya Allah. Mungkin dia enggak tahu kepada kita, tapi Allah mesti membalaskan. Karena Allah bersumpah, pasti aku akan balaskan, walaupun bukan hari ini. Nah, caranya menebus ini, kalau kita
mungkin tanpa sengaja kita mendolimi orang lain, mengganggu orang lain, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang kita dolimi itu doakan. Seraya kita berbuat baik dan berdoa mudah-mudahan diampuni oleh Allah orang yang kita zalimi. Kemudian yang ketiga, kalau kita tahu minta maaf atas kezaliman kita. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, da'watul musafir. Orang yang dalam perjalanan, selama perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Maka kalau panjenengan suatu ketika melakukan perjalanan, jangan lupa berdoa. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, minta kepada Allah. Karena doa musafir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir dalam arti dalam perjalanan panjang, bukan kita dari Sidoarjo ke Surabaya, Sidoarjo ke Mojokerto, ke Gresik, enggak, itu bukan musafir. Kemudian yang ketiga, da'watul walidi ala waladih. Pasti dikabulkan oleh Allah doa orang tua ke anaknya. Ya, hati-hati. Makanya kita ini dari dua sudut pandang. Kita sebagai orang tua, hati-hati kalau ke anak kita. Jangan asal ngomong. Jangan mengikuti amarah kita. Minimal berpikir. Karena orang tua ini ucapannya sangat-sangat keramat. Ucapannya langsung tembus ke langit. Khususnya apa yang dia ucapkan, yang dia mohonkan untuk anaknya. Makanya hati-hati. Nah, untuk anak, karena kita ini kadang-kadang kan punya anak kita ini upayakan jangan sampai menyakiti orang tuanya. Karena orang tua ini dalam satu riwayat, apapun posisinya mesti benar. Orang tua ini apapun posisinya mesti benar pada akhirnya. Karena tidak ada kasih sayang yang sempurna itu kecuali orang tua. Dan kecuali Nabi SAW. Nabi mengatakan, saya lebih sayang kepada kalian umatku daripada orang tuamu. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nah, untuk itu kita semua ini punya orang tua. Mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ada yang masih ada. Saya sering menyampaikan, kalau masih ada, seberat apapun kita menghadapinya. Karena untuk birrul walidain, ini adalah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak gampang. Kalau ngaku-ngaku ya, saya sudah berbuat baik orang tua, nggak bisa. Birrul walidain itu rintangan pertama, dia harus tersakiti oleh orang tuanya. Ketika dia tersakiti oleh orang tua, mampu bersikap apa tidak? Kalau orang tuanya adem ayem, tenang, itu hati-hati, jangan-jangan kita durhaka. Ada kadang-kadang orang tua itu sungkan ke anaknya, khawatir kata Imam Syafi'i anak ini durhaka menyebabkan orang tuanya takut kepada dia. Ada jemaah curhat ke saya, Ustaz, orang tua saya kok marah-marah terus, sudah sepuh. Beliau seorang ibunya ini tua. Alhamdulillah, syukur ibu. Ketika orang tua masih mau marah kepada anaknya, artinya anak ini tidak durhaka. Yang masalah itu kalau orang tua takut ke anaknya. Apa yang dilakukan anak ini sampai orang tuanya takut? Kata Imam Syafi'i, ketika orang tua takut kepada anaknya untuk marah, hati-hati anak ini telah melakukan kedurhakaan. Maka nikmati. Kalau meninggal beliau, marahnya itu kita rindukan. Kalau meninggal beliau, senyumnya kita rindukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang sudah meninggal orang tuanya, apakah kita masih bisa berbuat baik? Bisa. Yang pertama, doakan dalam setiap doa-doa kita. Doakan. Dalam Al-Quran digabung dua surat, dua ayat dalam surat Ibrahim dan An-Nahl, digabung jadi satu. InsyaAllah kita hafal semua. Yang enggak hafal, hafalkan. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena doa anak itu termasuk salah satu doa yang akan tetap tersambung kepada orang tuanya sampai kapanpun. Yang lain amalan itu terputus. Tapi anak ketika berdoa kepada orang tua, dia akan merasakan doa itu di alam sana, di alam barzakh sana. Kemudian yang kedua, silatur rajuli ahla wuddi abi. Jadi
kita bisa birrul walidain kepada orang tua walaupun sudah meninggal dengan menyambung apa yang disambung yang disukai oleh orang tuanya selama masih dalam keadaan tidak berdosa. Orang tua kita punya teman, pergi, jangan putus. Orang tua dulu punya teman akrab, punya sahabat di mana walaupun bukan kerabat tapi dia punya teman dekat, kita kunjungi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu ketika pernah memuliakan seseorang. Sahabat bertanya, ini kok memuliakan sekali kepada orang ini, kenapa? Bahkan melebihi penghormatan beliau kepada sahabat yang lain. Dikatakan, iya, karena orang tua ini adalah teman baik ayah saya, Umar. Nabi mengatakan, kalau ingin tetap tersambung birrul walidainnya, maka jangan putus apa yang telah disambung oleh orang tuanya. Itu cara kita. Kenapa? Di sana orang tua senang. Siapa dulu temannya? Mungkin punya anak dia, kita sambung. Kita ketemu, kita silaturahim, insya Allah orang tua kita di sana juga akan merasakan kebahagiaan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian riwayat Anas mengatakan ganti dari da'watul mazlum, da'watus shaimi inda fitrih. Nah ini kaitannya dengan kita saat ini. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka itu tidak ditolak. Makanya kalau berbuka itu jangan repot dengan menu, repot dengan hati kita bagaimana bisa tersambung dengan Allah. Khususnya ketika berbuka, kita mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kurang dari kita mohon kepada Allah. Insyaallah itu adalah waktu yang mustajabah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk melakukan yang baik, yang lebih baik hingga kita semuanya husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.